Pemirsa masih di IDX Session Closing dan kami juga masih menggunakan untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan langsung saja pemirsa kita akan coba lihat 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan mungkin saja bisa menjadi referensi untuk Anda dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Grafis di layar televisi Anda, 4 saham pilihan yang direkomendasikan ada BRPT, direkomendasikan trading buy, supportnya di 1540. Resistennya di 1820, Hera buy on breakout, supportnya di 490, resisten hingga ke 590. Ada ASA lebih ke arah trading buy 725 hingga 850 dan MDKA spekulatif buy 1785, resisten hingga ke 2300. Ada BRPT, Hera, ASA dan MDKA dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Audi, kita lanjutkan kembali ya. Pak. 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan ketika jeda tadi Pak Audi saya coba cek satu-satu nih Pak. Ternyata masing-masing saham hari ini sama-sama mengalami penguatan yang cukup signifikan ini. Nah kita ingin tahu pertimbangan merekomendasikan keempat saham ini. Kita ke BRPT terlebih dahulu Pak. Trading buy, analisis dan rekomendasi untuk BRPT ditutup hari ini menguat di 4% di 1660. Ya, BRPT sebenarnya salah satu yang cukup menarik, walaupun memang kami melihat secara penguatan sudah beberapa pekan terakhir, tetapi kami melihat ada change meskipun dalam jangka pendek ya. Memang pasca dia breakout 1600, ya memang sudah menahan BRPT ini 5 hari terakhir, dan hari ini ternyata bisa lewat dan ditutup di 1660. So, menurut kami ini adalah sebuah konfirmasi dengan volume transaksi hari ini juga spike, Pak David. Gitu ya, dan ini kami melihat membuka peluang gitu dengan kalau kita lihat historical level 1800 sampai dengan 1900 ini merupakan level tertingginya Barito sejak Desember 2023. So ini kami melihat chance-nya adalah menuju ke sana, mungkin dengan resistance exactly-nya adalah kami melihat di 1820 untuk Barito. Begitu Mas Titi. Baik, dan hari ini 1680 juga level tertinggi paling tidak dalam setahun terakhir ini Pak. Untuk BRPT 4,08%. Strateginya seperti apa Pak untuk rekomendasi trading buy untuk BRPT? Ya, untuk saat ini memang masih cukup oke dengan masuk di level 1660, 1670 memang masih areanya, bahkan tadi sempat 1680. So koreksinya dari 1680 ke 1660 ini kami merupakan bukan perubahan tren. Jadi memang kami masih tetap meyakinkan bahwa targetnya untuk Barito potensial dalam jangka pendek adalah setidaknya sampai dengan di 1800 sampai dengan di 1900. Jadi ini bisa dicermati dan dimanfaatkan momentumnya. Begitu Pak David. Baik, kita beralih ke sampilan kedua dari retail ini ada Era lebih ke arah buy on breakout. Penutupan hari ini di 530. Buy on breakout di level berapa Pak untuk Era? Ya, jadi sebenarnya untuk saat ini kami tadi melihat cukup baik gitu ya dengan level tertingginya di 535. Itu merupakan level resisten yang kami harus konfirmasi. So masih tertahan hari ini ya dengan peluang sudah ditutup begitu ya pre-closing. Jadi buy on break-nya adalah di atas 535. Karena kami melihat ini merupakan area atau resisten sideways dalam jangka pendek untuk Era. Jadi artinya jika dia sudah breakout 535 yang merupakan juga MA20-nya, maka chance untuk dia kembali menguat itu kembali lagi terbuka. Dengan targetnya itu adalah di 590, target pertama, target keduanya adalah di 610. Dan untuk supportnya hati-hati jika Era ini justru malah jatuh ke 490 karena kami melihat akan ada potensi terjadi pembalikan arah. Begitu Pak David. Baik, penutupan hari ini 530 menguat di 4,95%, strategi buy on breakout, level yang direkomendasikan di 535, hari ini tidak mampu dipertahankan, sementara support yang bisa diperhatikan ada di 490 ketika 535 ini tidak mampu bertahan pemirsa. Dari Era kita beralih ke saham pilihan yang ketiga, ada ASA, lebih direkomendasikan trading buy. Di penutupan sesi kedua, Pak Audi, ASA juga termasuk salah satu saham yang penguatannya juga di atas 3% ini Pak, 760. Intraday hari ini sempat ke 780. Ya, ASA menjadi salah satu yang cukup menarik begitu Pak David, karena memang kami melihat secara tren baik jangka pendek maupun jangka menengah ini memang dalam tren yang cukup bullish yang terasa karena tidak berada di atas moving average 20 harinya. So untuk saat ini memang kami masih melihat chance atau peluang
pemanfaatan, tetapi memang sekali lagi untuk ASA ini lebih ke jangka pendek dan memang targetnya yang kami perhatikan pun tidak terlalu jauh, itu adalah di 850. Jadi cukup hati-hati dan cukup ini ya cukup harus diperhatikan secara ketat begitu dengan batasan jika justru malah ASA ini turun ke bawah 725 ya kami pikir penguatan dalam jangka menengah dan pendeknya ini kemungkinan bisa terjadi perubahan arah. Begitu Pak David. Baik, jangka panjang ASA sudah mengalami koreksi cukup dalam, Pak. Ya, ya betul. Karena memang kalau kita lihat dari awal tahun begitu ya, Pak David, ya memang sempat dia drop bahkan sampai dengan di 490-an. Jadi tekanan cukup signifikan dan pasca dividen ASA pun kembali lagi masih mengalami penguatan. Tetapi memang kami sekali lagi melihat untuk saat ini memang peluangnya lebih ke jangka pendek hingga menengah. So untuk saat ini dengan resisten yang kami tetapkan juga tidak terlalu jauh dari harga saat ini dan mungkin bisa dimanfaatkan peluangnya untuk dalam jangka pendek. Baik, masih cukup berat tidak Pak ASA ke 900 mungkin atau balik ke level 1000? Ya, sebenarnya kalau untuk sampai dengan 1000 kami masih harus elaborasi lebih jauh begitu ya Pak David. Karena memang kami melihat dari sisi indikator justru malah tren ini sudah mulai sedikit melambat, tetapi memang masih dalam zona positif begitu. Jadi kalau untuk kami eskalasi sampai dengan di 1000 kelihatannya akan cukup berat, cukup tough ya untuk ASA, terlebih dengan dividen yang kemarin sudah dibagikan ya. Saat ini kan targetnya adalah di bulan Juli ya, kemungkinan exit-nya ya. Jadi untuk saat ini ya investor akan mengejar sampai dengan dividen, so ini bisa dimanfaatkan juga untuk sobat investor. Baik, terakhir MDKA Pak, hari ini melesat di 9%, kembali ke level 2 di atas 2000-an setelah di perdagangan akhir pekan lalu mengalami tekanan yang cukup dalam hingga ke 1700-an ini. Spekulatif buy untuk MDKA, momentum dari sisi teknikalnya? Ya, betul Pak. Jadi untuk MDKA kami melihat di sini dia kemarin tertahan persis di Fibonacci 50% retracement. So 1700 menjadi support yang cukup kuat kami lihat saat ini gitu ya, dengan saat ini sudah berhasil rebound, tetapi memang untuk saat ini lebih ke spekulatif. Mengapa demikian? Karena kami lihat volume transaksinya belum significantly terjadi kenaikan begitu Pak Devi. Jadi memang kekhawatiran untuk terjadi koreksi atau terjadi profit taking masih sangat terbuka. Jadi memang kami lebih merekomendasikan untuk spekulatif buy untuk MDKA memang dengan resisten. Untuk saat ini kami melihat level tertinggi sebelumnya kami jadikan sebagai titik resisten, yaitu adalah di 2.300. Tetapi hati-hati sekali jika justru malah MDKA ini berbalik turun ke bawah 1785 untuk saat ini. Baik, 4 saham pilihan yang direkomendasikan ada BRPT, ERA, ASA, dan MDKA, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Audi kita kembali, saya akan coba sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan juga beberapa data perdagangan lainnya yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan pemirsa, di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, indeks harga saham gabungan ditutup menguat meskipun penguatan terbatas. Namun kabar baiknya adalah masih mampu bertahan di atas level psikologis di 6.900-an. Tepatnya ditutup menguat di 0,44% di 6.927,679. Intraday tertinggi hari ini di 6.949, sementara terendah sempat melemah ke 6.876,259 usai naik tinggi pasca dibuka di sesi pertama pada pagi tadi. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat updatean penutupan beberapa indeks lainnya seperti MNC 36 ditutup menguat di 0,38%. Jakarta Islamic Index juga menguat di 1,94%. LQ45 juga menguat di 0,27%. Ya, dapat Anda saksikan grafis yang pertama di layar televisi Anda pemirsa, MNC 36, Jakarta Islamic Index, dan juga ada LQ45. Selanjutnya, rotasi pergerakan sektoral, barang baku sepertinya masih mampu memimpin penguatan di 3,33%, konsumsi non-primer menguat di 2,16%, teknologi melemah di 0,51%, dan keuangan hari ini juga menjadi pemberat di 0,48%. Selanjutnya, saham-saham yang hari ini yang bertahan di zona hijau dan menjadi penopang IHSG yang masuk ke dalam deretan top gainers. Ada Antam bertahan di 3.000-an dengan menguat di 3.040, BRPT di 1.660, Cuan hari ini Cuan di 12.600, dan Telkom menguat ke 2.780. Sementara posisi saham-saham yang menjadi pemberat dari perbankan pick up ada BMRI
melemah ke 4.880, BBRI melemah di 3.740. Transaksinya 1 triliunan pemirsa. Kemudian Gotoh semakin menjauhi level 60, 58, dan DSSA juga melemah di 53.575. Ya, updatean penutupan perdagangan sesi kedua dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi perdagangan di keesokan harinya. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Setelah ini kita akan coba ulas beberapa pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami. Kami akan segera kembali sesaat lagi.